Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li asatidatina wa li aqribaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana bil ma'ruf innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu peserta ngasuh ngaji sore spesial menuju Ramadan pada sore hari ini, alhamdulillah dengan rahmat, iringan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sertai harapan kita memohon kepada Allah untuk diberikan keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah bisa hantarkan kita di bulan Ramadan. Di antara persiapan kita dalam menyambut Ramadan adalah dengan kita mengilmui, jadi mempelajari ilmu yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Karena salah satu persiapan penting dalam pekerjaan modern adalah orang mengetahui, jadi mengilmui sehingga apa yang dilakukan bisa ala basirah, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan ilmu yang benar. Ini di antara usaha kita pada sore hari ini, jadi kita membaca kitab Fiqh Sunnah bab Siyam. Semoga ini bisa menjadi salah satu bentuk kesungguhan kita, kebahagiaan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Sholawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, izin saya akan share tag kitab Fiqh Sunnah Arabnya. Jadi moga-moga bisa ya sekedar untuk menjadi tambahan pengetahuan kita kalau yang mau menyimak, yang mau membaca, ada saya buka tagnya. Kita sudah bahas di pekan lalu tentang pengertian puasa. Ini kita sudah bahas. Jadi puasa yang makna lugawinya menurut bahasa ada al-imsak, artinya berhenti atau menahan diri, yang kemudian dalam pengertian fikihnya adalah al-imsaku adil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi didefinisikan dalam fikih bahwa puasa adalah menahan diri dari membatalkan sejak fajar sampai terbenam matahari. Jadi yang membedakan puasa syariah ma'aniyah, jadi distai dengan niat, puasa ibadah dengan puasa medis. Puasa misalnya orang mau tindakan disuruh berpuasa, kadang waktunya nggak tentu. Bisa jadi puasa dari sejak malam sampai pagi ya, dan sebagainya. Orang mau general check up kan juga puasa dulu dan sebagainya. Jadi beda dengan puasa ibadah.
puasa ibadah waktunya ditentukan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan kita juga sudah membaca tentang keutamaan atau fadilah puasa. 6 hadis yang disebutkan tentang fadilah puasa sudah kita baca pekan lalu, dan Syed Sabiq menerangkan tentang macam-macam puasa. Secara umum ada 2 macam puasa, ada puasa fardu, ada puasa sunnah. Nah, dia ada 2 macam. Nah, puasa fardu ada 3 macam. Ada puasa Ramadan, ada puasa kifarat, ada puasa nadar. Nah, itu yang sudah kita, kalau kita review sedikit. Nah, dan di buku ini, di bab ini, bab siang ini, yang akan dibahas hanya puasa Ramadan. Puasa kifarat dan puasa nadar akan dibahas pada bab tersendiri, bab kifarat maupun puasa nadar. Dan juga yang akan dibahas adalah bab puasa sunnah, shaumut tatawwu. Oke, nah sekarang kita masuk tentang bagian pertama, yang pertama tentang shaumu Ramadan. Tentang shaumu Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Shaumu Ramadan. Saumu Ramadan. Ini kan belajar nahu. Ini Ramadan kenapa nggak dibaca Ramadhani? Ya, itu apa namanya, disebut dengan isim ghairu munsharif, nggak bisa ditanwin. Jadi sehingga kalau jadi apa, harus jadi kasroh, dibacanya fathah. Di mudhof ilaih, masih ingat belajar nahu dulu. Saumu mudhof, Ramadana mudhofun ilaihi. Bisa dibacanya al-khafd al-jarru, tapi alamatul jarrinya adalah al-fathah. Nanti pesantren dulu. Saumu Ramadan. Nah, nanti takdirnya adalah bahada saumu Ramadan. Jadi kalau dibacanya saumi Ramadan, menjadi babu saumi Ramadan. Ya, terserah aja. Jadi kalau mau dibaca saumu Ramadan, ya, hada saumu Ramadan. Atau saumi Ramadana. Nanti takdirnya adalah babu saumi Ramadan. Oke. Hukmuhu, tidak usah diartikan, sudah jadi bahasa Indonesia. Hukmuhu. Nah, ini kalau kita belajar bahasa Arab, ini ya bahasa jadi bahasa Indonesia juga kan. Hukmuhu, hukumnya. Saumu Ramadana wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma. Jadi hukumnya tentang hukum puasa Ramadan. Jadi diterangkan di sini, saumu Ramadana, puasa Ramadan itu wajibun, hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Dari mana mengatakan itu wajib? Kalau mengatakan wajib terus pakai dalil. Dalilnya bil kitabi was sunnati wal ijma. Jadi orang mengatakan wajib itu argumentasinya apa kok bisa mengatakan itu wajib? Ada 3 dalil yang menegaskan bahwa saum Ramadan itu wajib. Adalah dalil Alkitab, As-Sunnah, dan Al-Ijma. Ini fikih yang modern itu modelnya gini. Jadi langsung disebutkan apa dalilnya. Kalau fikih yang fikih sebelum yang lama biasanya ya langsung, jadi enggak disebutkan dalilnya. Jadi ini ya. Nah, dalilnya dari Alkitab apa? Fa'ammal kitabu, adapun dalil dari kitab Al-Quran maksudnya adalah, jadi dalil amal kitab maksudnya adalah kitabullah, kitab Al-Quran, bukan Alkitab yang lain. Fa'ammal kitab itu kok pakai nyebut Alkitab? Ya itu kan bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa Indonesia juga. Dan maksudnya di sini adalah Alkitab adalah kitabullah. Faqaulullahi ta'ala. Dalil Al-Qur'annya, dalil kitabullahnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Bapak Ibu yang berbahagia, kita memahami dalil yang di ayat 183 surah Al-Baqarah ini, 183, ini masih umum seruannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba, telah diwajibkan, telah ditetapkan, telah difardukan. Kalau catatan kaki ini ada di sini, ada catatan kaki yang dimaknai kutiba adalah furido, furido, telah difardukan, fardukan, diwajibkan. Makanya apa namanya, tentang dari mana orang menyimpulkan itu wajib. Nah, ini dari kalimat kutiba, furido. Jadi telah diwajibkan alaikum, atas kalian, telah diwajibkan atas kalian as-siyamu, as-siyamu, puasa. Nah, puasa diwajibkan atas kalian kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, kalian bertakwa. Jadi, nah ini nggak ditentukan, belum ada definitif Ramadan. Jadi belum ada definitif Ramadan, ini masih sifatnya umum. Jadi bisa kapan saja kan, belum ada. Tapi sudah ada ketetapan tentang wajib puasa. Jadi ayat ini pesannya baru diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, baru definitif puasa Ramadannya itu pada ayat ke berikutnya ini. Jadi pada ayat berikutnya baru definitif puasa Ramadannya. Jadi pada ayat yang ke 185-nya baru definitif. Disebutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Allah menyebutkan tentang syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinat, yang menjadi hidayah, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan yang menjelaskan, minal huda, dari berupa petunjuk, wal furqan, dan pembeda. Ini tentang keutamaan bulan Ramadan yang kemudian kita sederhanakan. Ramadan menjadi bulan puasa karena di sana adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, ini perintah definitif wajib Ramadan. Faman syahida minkum, faman syahida, maka barang siapa yang menyaksikan. Nah, kita lihat catatan kaki syahida. Jadi syahida diartikan sebagai hadoro, hadoro, hadir. Jadi barang siapa yang hadir, barang siapa yang ada, syahidah, menyaksikan, hadir, minkum, di antara kalian, barang siapa yang hadir ada. Jadi hadir, ada pada bulan itu, falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Ini yang menjadi perintah definitif bahwa puasa wajib itu ada pada bulan Ramadan.
Kalau yang ayat 183 ini baru tentang kewajiban berpuasa secara umum, definitifnya pada ayat ini. Jadi ini kalau mau ada mindahin misalnya, wah karena Ramadan ini akan ketemu panas misalnya, ya nggak bisa dipindahkan, karena wajibnya adalah wajib puasa itu pada bulan Ramadan. Oke ya, ini dalil Al-Quran. Wa ammas sunnatu, adapun dalil sunnah, dalil hadis maksudnya. As-sunnah dimaksudkan di sini adalah ma'udifa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Jadi yang dimaksudkan sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, dinisbatkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan atau sifat. Nah, sunnah di sini adalah faqaulun Nabi, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini menggunakan namanya hadis qauli, sunnah qauliyah, bentuknya berupa ucapan Nabi. Jadi sabda Nabi, buniyal islamu ala khamsin. Buniyal islamu ala khamsin. Islam didirikan ala khamsin, di atas 5 dasar, 5 pilar. Nah, jadi apa namanya, dan memaknai tentang pemahaman hadis ini. Jadi, apakah khamsin ini menjadi pondasinya? Karena ini kalau bunyal Islam, Islamnya yang mana? Ini kan khamsinnya ini ada yang maknanya sebagai pondasi, sebagai pilar. Nanti yang orang lihat Islamnya bukan dari sini. Orang lihat Islam dari peradabannya, dari akhlaknya, dari kehidupannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kalau kita maknai harfiah kan. Jadi dunia didirikan al-Islamu, Islam ala khamsin, atas 5. Jadi Islamnya yang mana? Kalau tebak-tebakan. Jadi 5 ini adalah pondasi Islam atau dasar Islam. Nanti orang dalam kehidupan sehari-hari, orang nggak perlu lihat pondasi. Yang orang pengen lihat ya tampilannya. Tapi tampilan bangunan rumah itu bagus, rumah itu kuat bukan hanya karena tampilannya, tapi yang sangat menentukan adalah pertama pondasinya, yang kedua adalah strukturnya. Jadi tembok, jendela, pintu, kusen ini kalau di penjelasan kalau dari sini nanti bisa itu menjadi aksesoris yang melengkapi. Jadi kalau yang belajar tentang andimatul Islam, tentang sistem-sistem yang harus ada dalam kehidupan kaum muslimin, ada sistem kemasyarakatan, ada sistem akhlak, ada sistem pendidikan, sistem pemerintahan, sistem segala macam ekonomi, sosial, ini itu yang tampak. Nah ini dasarnya, pondasinya, pilarnya, strukturnya adalah 5 ini. Pertama, syahadati alla ilaha illallah. Jadi karena ada ala khamsin. Nah, khamsin itu karena bacaannya sin, i, maka penjelasannya syahadati. Bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul, utusan Allah, yang dikenal sebagai pintu masuk menjadi muslim, 2 kalimat syahadat. Ini kalau Islam minimalis ya, ini yang ternyata definisi tentang iman, apakah harus itu kalau amal bagian dari iman atau dia pilar dari iman. Kalau orang sudah bersyahadat, dia sudah muslim. Nah, tapi baru muslim minimalis, baru 1 pintu yang dia masukin, baru 1 pondasi yang dia letakkan, baru 1 pilar yang dia dirikan. Nah, yang keduanya wa iqamis shalat. Yang kedua adalah jadi
pondasi Islam, struktur Islam itu, rukun Islam sebenarnya rukun. Jadi bahas kalau rukun itu bisa maknanya adalah pilar, bisa maknanya adalah sendi, sendi. Jadi yang kedua adalah sholat, wa ita zakat. Yang ketiga membayar zakat, menunaikan zakat, wasyami Ramadan, dan siam Ramadan, puasa Ramadan, wa hajjil baiti, dan berhaji ke Baitullah. Ini hadis yang terkenal ya, buku hadis yang selalu ada ya. Ini hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin. Tapi menarik kalau misalnya mau dikaji hadis ini kan jadi khamsin ini dipahami sebagai pondasi, sebagai pilar, sebagai struktur. Nanti sekali lagi bahwa yang diperlukan dalam kehidupan sehari bukan hanya struktur tapi dan pilar, tapi memerlukan kelengkapan lain yang membuat bangunan Islam itu menjadi indah. Jadi misalnya dari akhlaknya, ekonominya, pemerintahannya, pendidikannya, budayanya, dan sebagainya. Ini kalau dibangun di atas pondasi ini, nah, termasuk misalnya seni keseniannya, peradabannya, ini semuanya jadi semua ini. Oke ya, jadi ini pondasi Islam yang harus ada. Ini hadis yang dalil pertama. Jadi karena ada kata wasyami Ramadan. Jadi 5 rukun Islam itu salah satunya adalah puasa Ramadan. Wa fi hadis Talhah ibnu Ubaidillah, dalam hadis yang lain, hadis Talhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhu, tentang dalil as-sunnah, anna rajulan, ada seorang pria, sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, pria itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, sampaikan kepadaku, kabarkan kepadaku, biar bahasa Arabnya menjadi Indonesia. Akhbirni, beritakan, kabarkan kepadaku, amma, tentang sesuatu, faradallahu, yang telah Allah fardukan alayya, atas diriku, minasyami, berupa puasa. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku, puasa apa yang telah Allah fardukan atas diriku. Jadi puasa apa yang fardu? Qala, jawab Rasulullah, jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan adalah puasa bulan Ramadan. Adalah puasa bulan Ramadan. Qala, berkata orang itu lagi, hal alayya ghairuhu, hal alayya ghairuhu, apakah alayya, atas diriku, ghairuhu, selain puasa Ramadan? Apakah ada kewajiban lain selain puasa Ramadan? Qala, jawab Nabi, la, tidak ada. Tidak ada yang wajib selain Ramadan, illa antatawwa'a, kecuali jika kamu sukarela. Jika kamu bersukarela. Jadi tanpa paksaan, tanpa ada kewajiban mau puasa selain puasa Ramadan. Tapi nanti tatawwu juga prakteknya nanti atur juga. Ya, Nabi melarang orang yang puasa sepanjang waktu tidak pakai berbuka, harinya terus puasa terus, ya nggak boleh juga. Nanti ada ceritanya Abdullah ibnu Amr ibnu As, yang akhirnya dia hanya diajarkan puasa Daud, nggak boleh puasa setiap hari. Itu ada juga cerita itu. Ini dalil sunnah, dalil hadis. Nah, lalu yang ketiga adalah dalil ijma' tadi. Nah, kita tadi di alinea awal bahwa
ketika Syekh Sabit mengatakan bahwa saumu Ramadan wajibun bil kitabi was sunnati wal ijma', dalil kitabnya Al-Quran dari dua ayat Al-Baqarah 183 dan 185, kemudian dalil sunnahnya juga hadis yang sering kita baca, kita dengar, hadis bunyal islamu ala khumsin. Lalu ada apalagi hadis tentang Tolhah ibnu Ubaidillah. Nah, lalu yang ketiga hadis ijma', wa ajma'atil ummatu, dan umat telah berijma', bersepakat ijma' ala wujubi siyami Ramadan, bersepakat berijma' tentang atas wajibnya puasa Ramadan. Ini kalau sudah ijma' ini ya tak boleh ada orang yang keluar. Kalau ijma' ini minimal, paling minimal adalah ijma' us-sahabah pada masa itu. Jadi misalnya kalau sekarang ijma' yang macam-macam, ada ijma' ulama macam-macam, ya mewakili siapa? Kalau yang bisa mau dibaca ya, ijma' yang pernah terjadi ya ijma' us-sahabah. Misalnya ijma' us-sahabah untuk memilih Abu Bakar, menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Ijma' sahabah menerima Umar sebagai khalifah. Itu Khulafaur Rasyidin ini yang dipilih secara ijma'. Tidak ada yang melakukan penolakan. Oke ya. Contoh ijma'. Nah, kemudian penjelasan berikutnya, wa annahu, dan sesungguhnya puasa Ramadan adalah ahadu arkanil Islam, adalah salah satu rukun Islam, allati ulimat, yang diketahui, diilmui, minad dini, bagian dari agama, bid-darurah, secara pasti, secara keniscayaan. Jadi ini artinya bahwa puasa Ramadan itu adalah jadi merupakan personifikasi agama. Jadi orang lihat bahwa itu agama adalah ketika puasa Ramadan. Wa anna munkirohu, dan bahwasannya orang yang mungkir, tidak mengakuinya, menolaknya, adalah kafirun, dihukumi sebagai orang kafir karena menolak sesuatu yang merupakan pilar agama, personifikasi agama. Murtadun, yang menolak puasa Ramadan dinilai, dihukumi sebagai orang murtad. Anil islami, murtad, keluar dari Islam. Jadi orang bisa keluar dari Islam ya karena dia menolak sesuatu yang menjadi keharusan sebagai Muslim, sebagai Islam. Ini jadi gak gampang mengatakan orang murtad, orang kafir ini. Jadi kenapa dikatakan murtad atau kafir? Karena dia mengingkari jadi sesuatu yang ma'ulima minad dini bid-darurah, sesuatu yang dikenal sebagai bagian utama dari agama. Oke. Nah, kemudian ini tentang tarikh atau sejarah wajibnya Ramadan. Wa kanat, dan adalah fardiyatuhu, kefarduan Ramadan. Jadi, kewajiban, pemfarduan Ramadan itu adalah terjadi pada Yaumal Isnain, pada hari Senin, lilailataini, 2 malam, kholata min Sya'ban, berlalu dari bulan Sya'ban, memasuki bulan Sya'ban. Artinya jadi diwajibkan puasa Ramadan itu pada malam kedua bulan Sya'ban. Minas sanatis saniyah, dari tahun kedua, minal hijrah, dari hijrah Nabi. Nah, ini menarik juga ya, bahwa puasa Ramadan ini diwajibkannya jadi kira-kira jarak 1 bulan, sehingga ada prepare
Sehingga ada persiapan yang baik dari umat ini untuk menjalankan puasa Ramadan. Yang masih punya pekerjaan keluar kota, yang masih segala macam ini bisa direncanakan karena diwajibkannya ini masih di awal bulan Sya'ban. Nah, ini juga makanya kita sampai kemudian di pelajaran kita berikutnya kita diajarkan prepare menyambut Ramadan itu sejak dari bulan Rajab. Nah, meskipun ada yang mempertanyakan tentang kesahihan doa itu, ya ala kulli hal. Jadi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini kita pahami bukan sekedar doa, tapi adalah bagian dari persiapan kita untuk menyambut bulan ibadah, bulan puasa ini, bulan Ramadan. Jadi sehingga persiapannya bisa cukup. Jadi yang punya pekerjaan segala macam ya kira-kira nanti agar Ramadan itu bisa menjadi seperti orang panen amal, pesta amal. Semuanya dipersiapkan untuk Ramadan. Cuman kita kadang kecepatan di Indonesia. Yang dipersiapkan bukan Ramadan, tapi yang dipersiapkan mudiknya. Ramadannya belum, yang dipikirin mudiknya. Sebagian orang yang dipikirin baju lebarannya, zaman saya kecil itu ya. Ramadannya belum, baju lebarannya udah dipikir-pikir nanti lebaran pakai baju sarung model apa. Nah ini bisa kita pahami sebagai masa persiapan. Insya Allah kalau kita misalnya kalau ini Allah wajibkan sejak awal bulan Sya'ban, maka waktu sebulan itu bisa jadi menyusun agenda agar ketika masuk Ramadan itu dalam keadaan yang bebas untuk menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Semuanya dipersiapkan dengan baik. Oke ya, jadi ini tentang fardiyah atau hukum fardu kewajiban puasa Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, ini penjelasan berikutnya adalah tentang fadlu syahri Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan, wa fadlul amali fi, dan keutamaan beramal pada bulan Ramadan. Jadi di surah Al-Baqarah 185, jadi Allah menyebutkan tentang alasan dipilihnya bulan Ramadan karena dia adalah turun Al-Quran. Maka kemudian identik kita hari-hari ini memahami bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Tidak ada yang populer. Nah ini diterangkan tentang keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan beramal di dalam. Penjelasan ini diharapkan kita bisa merencanakan amal-amal terbaik di bulan Ramadan nanti apa. Jadi ini kalau orang yang terbiasa dengan iktinamul fursah, bagaimana mengoptimalkan peluang. Ini kan persiapan Ramadan ini kan macam-macam. Sebagian sudah mempersiapkan dengan mengimpor kurma, atau mau jualan atau mau apa itu kan. Yang nanti pedagang dan nyiapin. Jadi menyambut Ramadan, dagangannya dagangan suasana Ramadan. Bahkan misalnya kadang agak malu sama mal-mal itu, tempat-tempat berdagang bisnis dan sebagainya jual. Itu ketika mau Ramadan sudah mendekorasi tampilan dengan tampilan Ramadan. Jadi display paling depan itu perlengkapan Ramadan. Perlengkapannya itu kan ada peci, baju koko, sarung, semuanya orang. Jadi dengan seluruh profesi ini orang mempersiapkan menyambut Ramadan. Jadi, nah penting untuk kita lihat apakah cara-cara menyambut Ramadan itu relevan dengan keutamaan Ramadan sebagai bulan ibadah, sebagai syahrul Quran, syahrul siyam, syahrul sabr atau tidak. Nah ini jadi perlu nanti kita coba kita kaji dari fadilah dan amal di bulan Ramadan. Sehingga yang kita lakukan semua persiapan itu memiliki relevansi. Kalau nggak relevan kan nggak nyambung. Nah ini beberapa hadis tentang fadilah bulan Ramadan.
Ya, setidaknya di kitab ini ada 5 hadis. Nah, 5 hadis. Kita baca yang pertama hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun tidak ada tulisannya, saya baca aja lah karena adab membaca hadis kalau ada nama sahabat maka didoakan dengan tambahan radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau baca hadis banyak sholawat. Tidak cuma ketika bulan Maulid sebutnya. Kalau mau baca sholawat, ya baca aja buku hadis. Insya Allah dengan membaca hadis itu akan sering-sering baca sholawat. Karena begitu disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu ada salah seorang ustadz yang mewasiatkan kepada kami untuk membiasakan diri membaca kitab Riyadhus Shalihin biar kita ya sering-sering membaca sholawat karena membaca hadis Nabi, membaca hadis Riyadhus Shalihin. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma hadara Ramadan, lamma hadara tatkala hadir menyambut Ramadhanu, bulan Ramadan. Ketika Ramadan mau hadir, Nabi bersabda, menyampaikan, qad ja'akum syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahrin, man khurima khairuha faqad khurima. Hadis yang pertama, man khurima khairuha faqad khurima. Nabi bersabda, qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Bulan yang diberkahi. Nah, kalau di kampung ini berkatnya dia bulan Sya'ban banyak berkatnya. Tapi berkah diberkahi barokah, ini kebaikan. Semua jadi baik. Makanya doa kita itu kalau ada sesuatu itu kita doakan barakallahu lak. Orang menikah doakan barakallahu laka wa baraka alaika. Ketika orang makan Allahumma barik lana. Di antara penjelasan apa sih barokah itu? Barokah adalah al khairat min wara'il maddah, kebaikan di balik materi. Kalau sudah berkah semuanya baik semuanya. Tapi kalau nggak berkah ya nggak ada baiknya. Tapi sebagian masyarakat mami berkah itu kalau makanan habis. Makannya habis berkah banget. Ya belum tentu juga. Berkah ini membawa kebaikan. Makanya nanti buka-buka ketemu ada tentang hadis sahur. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena sahur itu berkah, membawa kebaikan. Jadi kalau kita perhatikan, jadi makanan yang menjadi pengantar kita untuk beribadah itu kalau mau ya hanya makan sahur, insya Allah. Orang kalau udah sahur itu pengennya puasa. Kalau yang selain sahur bisa jadi makan kenyang, habis kenyang nggak tahu mau jalan kemana, mau apa makan, mau tidur, dan bikin penyakit gitu ya. Jadi ini syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Siapa yang memberkahi? Nah, kita percaya bahwa berkah itu hanya dari Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi nazalal furqan. Jadi kalau yang kita yakini, jadi pemberi berkah itu hanya Allah. Tapi kalau yang ngasih berkat, ya berkat itu bisa. Kalau selamatan ada berkatnya ya kan Allah. Ada berkatnya. Jadi Nabi ingatkan ini akan datang bulan yang diberkahi. Allah yang memberkahi. Iftaradallahu, Allah memfardukan alaikum atas kalian siyamah. Allah mewajibkan puasa. Nah, puasanya siang hari.
tuftahu dibuka fihi pada bulan itu abwabul jannati pintu-pintu surga. Pintu surga dibuka semuanya, tidak ada yang ditutup. Yang ditutup waktu gelaku dan ditutup fihi pada bulan itu abwabul jahim, pintu-pintu neraka. Waktu gelu dan diikat, dibelenggu. Dibelenggu itu, kalau belenggu itu kalau di zaman saya kecil yang saya pahami itu, belenggu itu biasanya dirantai, atau ya kalau di kampung dulu ada istilah di belenggu itu dibelok pakai kayu randu gitu kan, kayunya itu apa, lunak. Jadi kalau orang yang punya gangguan kejiwaan, suka bikin kacau, nanti membahayakan orang lain, kakinya dibelenggu, dibelok pakai kayu randu. Nah ini di bulan Ramadan ini setannya dibelenggu, dibelok, diikat, dirantai. Jadi kalau ini, tapi kok masih banyak maksiat? Ya setan itu kan ada minal jinnati wan nas. Yang setan jinnya dibelenggu, setan manusianya masih bebas. Nah, maknanya ada juga yang masih makna orang setan udah diikat aja masih jadi ahli maksiat, gimana kalau setannya dilepasin, nggak usah digodain, udah tergoda sendiri. Fihi pada bulan itu lailatun, ada satu malam, khairun yang lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Nah, sudah tahu semuanya. Man hurima khairoha, barang siapa yang terhalang dari kebaikan bulan itu, nggak dapat kebaikannya, faqad hurima, maka sungguh dia telah terhalang. Jadi terhalang dari kebaikan keseluruhan. Alhamdulillah di masyarakat kita gitu ya, semangat Ramadan macam-macam. Ada yang sajak nih menghidupkan Ramadan dari awal sampai akhir. Nah, ada yang semangatnya di awal. Ini di masjid-masjid itu seringnya begitu. Di awal Ramadan itu masjid sampai rasanya sempit, penuh. Nah, begitu sudah pekan pertama berlalu, masjid jadi lega lagi. Nah, jadi baguslah, masih ada itu kebaikan di awalnya, atau sampai nanti sampai akhir. Nah, insya Allah banyak kebaikan didapat. Ini rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Baihaqi. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, ini hadis yang sering kita dengar ya tentang keutamaan bulan Ramadan. Nah, hadis yang lain, yang kedua juga kita baca aja. Wa an Arfajata qala, dari Arfajah berkata, kuntu inda Utbata bin Farqad, saya pernah berada di Utbah ibnu Farqad. Jadi saya sedang ada di rumah Utbah ibnu Farqad bersama dengan Utbah ibnu Farqad, bahwa yuhaddisu an Ramadan. Dan dia, Utbah ini sedang berbicara tentang Ramadan. Lagi ngomong tentang Ramadan. Qala, kata Arfajah, fadakhala alaina rajulun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika lagi di sana, dan masuk fadakhala, lalu masuklah alaina atas kami, rajulun, seorang pria, min ashabi Muhammad, di antara sahabat Nabi. Ada yang datang masuk. Nah, falamma ra'ahu, maka tatkala melihatnya Utbah ibnu Farqad, habahu. Nah, dia Utbah ini ketika melihat ada sahabat Nabi, jadi kalau haba itu jadi jadi kena haibahnya, jadi menaruh hormat. Masa itu haibah, bukan karena ada unsur takut juga. Fasakata, lalu Utbah diem. Jadi karena ada sahabat Nabi, jadi orang yang dimuliakan kayak kita lah misalnya gitu kan. Di zaman sekolah dulu, lagi ngobrol enak bercanda-canda, ada guru yang masuk, langsung diem semua. Itu karena gurunya punya namanya haibah, punya wibawa.
Nah, ini itu kan jadi seringkali gitu kan. Jadi kita lagi asik apa gitu, ada orang yang kita hormati, kita segani, tidak mau datang, nah, langsung diam, nunduk dingkluk. Kola kata Al-Fajjah, fahadasa an Ramadan. Lalu sahabat Nabi ini berbicara tentang Ramadan. Kola kata sahabat Nabi ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi Ramadan. Sami'tu, aku mendengar. Sahabat Nabi ini menyampaikan salah satu bentuk periwayatan yang paling kuat. Ini kata sami'tu, aku mendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda Rasulullah fi Ramadana, tentang Ramadan, di bulan Ramadan. Aku dengar Nabi bersabda, tughlaku abwabun nar. Tughlaku, ditutup. Jadi ketika Ramadan itu ditutup abwabun nari, pintu-pintu neraka. Wa tuftahu, dan dibuka abwabul jannati, pintu-pintu surga. Jadi Ramadan itu pintu nerakanya ditutup, pintu surganya dibuka. Jadi apa namanya? Ini salah satu rahmat Allah bagi kita yang akhirnya kalau Ramadan itu orang begitu mudah berbuat baik dan orang begitu tabu berbuat buruk. Alhamdulillah kita tinggal di masyarakat yang memiliki tingkat religius yang bagus. Jadi di masyarakat kita kan, jadi begitu Ramadan ini ya, yang buruk-buruk itu menjadi sangat tercela, yang baik-baik orang dimudahkan. Misalnya ada orang yang seumur-umur belum pernah ke masjid, maka insya Allah kalau Ramadan dia ke masjid, orang akan welcome, nggak akan mengatakan tumben lo ke masjid, bukan itu. Makanya ada salah satu artikel yang kemarin saya baca tentang bagus tentang bagaimana menjadikan Ramadan sebagai nuqtatut taghyir, Ramadan sebagai titik tolak, jadi intilaqut taghyir, titik tolak perubahan. Jadi salah satu momentum kita membuat perubahan adalah perubahan di bulan Ramadan. Insya Allah, jadi kalau perubahan di bulan Ramadan, insya Allah akan mengarah kepada perubahan-perubahan kebaikan. Misalnya orang belum terbiasa tadarus Al-Quran. Insya Allah kalau Ramadan tadarus Al-Quran, nggak usah nunggu malam. Nah, kapan saja mau tadarus Al-Quran, baca Quran. Kalau Ramadan, oh maklum, baca Quran. Nanti kalau nggak Ramadan, orang rame-rame baca Quran di rumah, bisa nanti sebelah nanyain yang meninggal siapa kok rame baca Quran. Kalau nggak Ramadan. Tapi kalau Ramadan, insya Allah orang maklum, orang baca Quran. Ini kalau bagi ibu-ibu yang biasanya pengen mau pakai hijab, pakai kerudungan, pengen lebih menyempurnakan kemuslimahannya, Ramadan insya Allah jadi tolak yang bagus. Bapak-bapak yang pengen memulai akrab dengan masjid, akrab dengan Quran, akan menyempurnakan pesona performa keislamannya, itu Ramadan menjadi tolak yang bagus. Karena itu tughlaku abwabun nar wa tuftahu abwabul jannah. Kalau mau menghentikan keburukan-keburukan, insya Allah paling efektif itu Ramadan. Jadi keburukan-keburukan mau berhenti, susah banget berhenti. Insya Allah Ramadan berhenti. Salah satu yang agak berat itu ya, kalau siang bisa malam susah itu. Jadi teman-teman yang ahli hisab, rokok itu meninggalinnya susah banget. Belajarnya juga berat, belajar rokok itu susah. Sampai batuk-batuk untuk bisa rokok dengan bagus. Maka ninggalinnya susah. Tapi kalau Ramadan siang hari, insya Allah bisa ditinggalkan. Itu, artinya bisa orang mengubah diri, itu bisa menjadi terbaik. Oke ya? Nah, ini tentang Ramadan. Tughlaku abwabuna abwabul jannah wa tusaffadu fihi syayatin. Dan setan pada bulan Ramadan itu tusaffad, itu dikerangkeng.
ini bahasa ini. Kalau tadi dibelenggu ini di kerangkeng. Ini kata kerangkeng lagi ngetop. Jadi kasus hukum. Kola. Nah, kola ini berkata apa namanya sahabat Nabi ini. Wa yunadi fihi malak. Wa yunadi fihi malak. Berkata, ya, saya mengatakan mana itu. Bersabda Rasulullah SAW, kola, bersabda Rasulullah, wa yunadi dan memanggil fihi pada bulan itu malakun malaikat. Ya baghil khairi abshir. Wahai para pencari kebaikan, berbahagialah. Abshir, berbahagialah. Wahai orang-orang yang memburu kebaikan, berbahagialah, Ramadan tiba. Wa ya baghis syarri, dan wahai para pencari keburukan. Nah, keburukan kok dicari? Aqsir, berhentilah. Berhentilah. Hatta yanqadiya Ramadan, sehingga berhenti bulan Ramadan. Nah, ini yang kalimat akhir ini yang seringkali jadi apa namanya alasan dalil. Jadi para pencari kebaikan begitu Ramadannya selesai ikut yang kodi, ikut berhenti juga. Jadi yang tadinya nyari kebaikan semangat banget di masjid-masjid kalau sampai bahkan yang penyelesaian ada itikafnya segala macam, akhir Ramadan yang begitu ramai, begitu masuk Syawal berhenti semua. Nah ini hatta yang kodi. Tapi juga ini para pencari keburukan. Jadi pemburu keburukan, kalau ini teman-teman yang ada di kampungnya ini suka dangdutan, bagus juga sih. Selama Ramadan itu moratorium, nggak ada dangdutan selama Ramadan. Yang hajatan berhenti, nggak pakai ada dangdutan, nggak segala macam. Tapi karena hadisnya hatta yang qadhiya Ramadan, begitu Ramadan selesai langsung dangdutan mulai. Gitu. Hatta yang qadhiya Ramadan. Ya, ini. Ya harusnya kalau kita sudah bisa berhenti dari sesuatu yang kita anggap buruk, ya kenapa nggak dilanjutkan? Kalau kita sudah bisa mencari pemburu kebaikan, ya kenapa nggak kita lanjutkan meskipun Ramadannya selesai? Rawu Ahmad Manasai wa sanatul jayyid. Ini hadis Fadil Ahmad, riwayat An-Nasai dan sanadnya. Jadi ini apa namanya, sebagai teman-teman dalilnya begitu, kan sudah selesai Ramadannya Ustaz, langsung. Jadi malam kedua, jadi kalau malam pertama kan masih takbiran, malam keduanya udah dangdutan. Nah, ya alasannya kan sudah selesai Ramadan. Ya, tapi dari satu sisi itu, dari sisi penghormatan terhadap Ramadan, ya kita harus apresiasi bahwa sampai para pencari ini kan, para apa namanya pelaku keburukan sampai yang dalam tanda kutip itu ya, yang tukang-tukang joget itu juga bisa menghormati lah kalau Ramadan itu berhenti. Ya sempat ada yang nanyain itu di TV itu orang pada pakai kerudungan masih pada joget itu gimana Ustaz? Saya mencoba untuk melihat dari sisi yang membahagiakan. Alhamdulillah sekarang tukang-tukang joget sudah pada kerudungan. Yang lihatnya gitu. Kan dulu tukang-tukang joget itu nggak mau kerudungan. Nah, sekarang orang tukang joget itu sudah pada kerudungan. Ya bagus lah. Cara ngelihatnya situ ya. Tapi kalau dilihatnya udah kerudungan masih pakai joget, ya moga-moga nanti kerudungannya bisa menjadi kifarah, mengurangi dosa jogetnya. Kalau begitu nggak mau alam. Oke ya, ini hadis kedua jadi ngobrol ke sana. Yang ketiga, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, was salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idajtunibatil kabairu, rawahu Muslim. Keutamaan yang ketiga dan Ramadan, wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu radhiyallahu anhu,
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda qala wassalawatul khamsu, dan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat satu ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila Ramadan, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya adalah mukaffiratun, menjadi penghapus dosa. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, kita menyadari bahwa ada produksi dosa yang banyak kita lakukan, tapi juga Allah menyediakan penghapus dosa. Di antara penghapus dosa adalah amal-amal soleh. Nah, amal soleh itu sholat 5 waktu, sholat duhur ke asar, maka duhur menghapus dosa antara subuh dengan duhur. Sholat asar menghapus dosa antara sholat duhur dengan asar. Sholat maghrib menghapus dosa antara asar dengan maghrib, dan seterusnya. Wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat, nah besok menghapus dosa, nah, Jumat yang berlalu, yang kemarin. Wa Ramadan la Ramadan, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, ini mukaffiratun, menjadi penghapus dosa, 5 bainahunna, di antara keduanya. Nah, cuman Allah ngasih syarat ke Nabi, idajtuni batil kabair, ketika ijtunibat, dijauhi al-kabairu, dosa-dosa besar. Ini memahami hadis ini, yang dihapus hanya dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar itu memerlukan ada mekanisme tobat tersendiri. Kemudian yang dihapus juga dosa kepada Allah. Karena ibadah ini nanti ibadah karena Allah. Nah, yang dosa kepada sama manusia ada mekanisme tobat sendiri. Jadi urusan utang belum bayar dan sebagainya kepada sama manusia nggak selesai dengan sholat 5 waktu, dengan Jumat dan dengan Ramadan. Itu ada mekanisme sendiri. Mengambil hak orang lain, nah itu mendolimi orang lain, nggak bisa dengan ini, ada mekanisme sendiri. Oke ya, itu hadis ke-3. Lalu hadis ke-4 yang sudah bersama, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa Ramadan, wa arafa hududan, dan mengetahui batas-batasnya. Ini yang penting bagi kita sekarang. Kenapa kita mesti belajar? Agar kita bisa mengetahui aturan, batas-batas, rule of game-nya seperti apa. Tahu mana syarat rukunnya, sunnahnya yang membatalkannya. Wa arafa hududahu, secara fikih, tahu batas-batasnya, tahu aturan-aturannya. Wa tahaffadha mimma kana, yang bagi an yatahaffadha minhu, wa tahaffadha, dan dia menjaga. Jadi menjaga, menghafal, menjaga, mimma kana, yang bagi an yutahaffadha, hal-hal yang seharusnya dijaga. Misalnya kan, yang harus dijaga imsak bukan hanya menjaga mulut dari makanan, tapi imsak itu juga menjaga mulut dari omongan. Jadi yang dijaga bukan hanya yang income-nya, yang masuknya, tapi juga menjaga outcome-nya, menjaga yang keluar. Jangan sampai sudah dijagain agar tidak masuk makanan selama siang hari Ramadan, tapi nggak dijaga yang keluar. Yang keluarnya kebun binatang apa keluar, ya nggak harusnya dijaga. Nah, misalnya yang puasa bukan hanya mulut, tapi juga matanya ikut puasa, telinganya ikut puasa, organ tubuhnya ikut puasa. Ini yatahaffadhu minhu, jadi kaffara ma qablahu, maka Ramadan itu, puasa Ramadan itu menghapus
ma qablahu, apa yang ada sebelum Ramadan. Rawahu Ahmad wal Baihaqi bisanadin jayyid. Nah, ini diantara kenapa kita perlu belajar dulu ini kan, agar kita bisa prepare, bisa nanti hati-hati bahwa Ramadan ini perlu menjaga dengan sebaik-baiknya. Makanya saking orang takutnya dosa, Ramadan itu akhirnya tidur sepanjang hari. Takut nih, daripada ntar kalau melek lihatnya enggak, kalau melek ngomongnya enggak, nah itu. Ya, tapi kalau cuma tidur aja ya, ya ada kebaikan yang harus bisa dilakukan, tilawah, zikir, kerja, masih banyak dilakukan. Nah, yang terakhir, yang hadis yang sudah sering radhiyallahu qala Rasulullah, dari Abu radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, barang siapa berpuasa, nah, dengan definisi tadi, jadi al-imsak adil muftirat min tulil fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah, itu apa namanya amaliyahnya. Nah, semangatnya puasanya imanan karena beriman kepada Allah, karena meyakini perintah Allah, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena apa namanya kepentingan apa itu ya, yang harus didahulukan. Ada sebagian orang puasa biar apa, biar kurus, biar diet, biar sehat, ya itu akan insya Allah akan jadi ikutan. Tapi yang perlu ditegaskan, kita berpuasa karena imanan, meyakini bahwa ini perintah Allah, meyakini bahwa ini rukun Islam. Ini kita dudukan itu ya. Jadi wahtisaban, di bawahnya ada catatan kaki, ihtisaban ay taliban wajhallahi wa sawabahu. Maksudnya adalah mencari ridho dan balasan ganjaran dari Allah. Ini juga sangat berkaitan dengan apa ya, kedewasaan spiritual. Memang saya kecil itu puasa biar nanti dibeliin baju baruan, macam-macam kan. Tapi kalau sekarang kan artinya ikhtisaban, harus ke apa namanya, karena mengharap Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni baginya dosa-dosa yang telah berlalu. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Nah, saya ingin membaca yang ini alinnya ini. At-tarhib minal fitri fi Ramadan. Jadi tentang keutamaan beribadah di bulan Ramadan. Nah, sekarang at-tarhib, ancaman minal fitri, berbuka fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu qala, Rasulullah bersabda, ural islami, sendi Islam, wa qawaidud dini, dan pondasi agama, salah satu ada tiga, alaihinna, di atas tiga sendi, tiga pondasi itulah usisal Islam, dibangun Islam. Mantaroka wahidatan minhunna, barang siapa meninggalkan salah satu dari tiga sendi, tiga pilar itu, fahuwa biha kafirun, maka dia dengan meninggalkan salah satu dari tiga itu menjadi kafir. Halalud dami, yang halal darahnya ini, tapi ini haknya negara, nggak boleh swasta. Jadi, sampai kalau hukum ini hanya negara yang boleh eksekusi. Ya, tiga dasar, tiga pilar Islam, tiga sendi Islam itu adalah syahadatu alla ilaha illallah. Pertama syahad alla ilaha illallah, wassolatul maktubah, sholat fardu. Nah, sholat fardu, inna sholata kanat apa namanya, ayatnya itu maktubah. Wa shaumu Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Inna sholatan alal mina kitab mauquta, inna sholata kanat alal mina kitab mauquta. Wa shaumu Ramadan, puasa Ramadan. Rawahu Abu Ya'la wa Dailami wa sahu ad-Dhahabi. Nah, ad-Dhahabi ini adalah seorang ulama terkenal ya, ulama ahli sejarah juga ahli hadis, hidup dari tahun 673 sampai 748. Jadi ulama abad
akhir abad ke-7 awal abad ke-8. Terkenal jadi kitab yang terkenal itu Syiru Alamin Nubala. Ada banyak karya Imam Adz-Dzahabi, ulama Dimashq Syria. Jadi dia terkenal sebagai ahlu jarhi wa ta'dil, orang ahli sejarah yang mengetahui tentang al-jarh wa ta'dil, kualitas orang yang bisa diterima atau ditolak riwayat. Ini yang pertama. Yang kemudian hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man aftara yauman min Ramadan. Barang siapa yang berbuka, tidak puasa satu hari di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin, di luar kemudahan rukhsah. Rakhasahullah, yang Allah berikan kemudahan, artinya dia tidak sakit, tidak musafir, nggak ada rukhsah. Lam yuqadha anhu, tidak bisa dikodok, digantikan anhu darinya, siyamud dahri kullihi, puasa setahun penuh, wa in shamahu, meskipun dia berpuasa setahun penuh menggantikan sehari yang dengan sengaja tidak berpuasa tanpa udzur, tanpa rukhsah. Rawahu Ibnu Majah, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Wa qala al-Bukhari wa yudhkaru an Abi Hurairah raf'uhu. Kata Imam Al-Bukhari, jadi disebutkan bahwa hadis ini marfu' oleh Abu Hurairah, marfu' sampai kepada Nabi SAW. Man aftara yauman min Ramadan min ghairi udrin. Kalau dalam Al-Bukharinya min ghairi udrin, tanpa udur, wala maradin, bukan karena sakit, lam yaqdihi shaumud dahri wa in shamahu, tidak bisa mengkodoknya, menggantinya puasa setahun penuh meskipun dia melakukan puasa itu. Wa bi qala Ibnu Mas'ud. Nah, pandangan ini juga disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Qala Dzahabi, berkat Imam Adz-Dzahabi tadi, wa indal mu'minina muqarrir. Jadi ada ketetapan di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin, anna man taraka shauma Ramadan, bahwasannya barang siapa meninggalkan puasa Ramadan bila maradin, tanpa alasan sakit. Orang yang enggak puasa Ramadan padahal dia tidak sakit, annahu syarrun minaz zani, dia lebih buruk daripada orang yang berzina. Wa mudamminul khamri, lebih buruk dari pecandu khamr. Bal yashuqquna fi islamihi, bahkan kaum mukminin, kaum muslimin itu meragukan keislaman orang yang dengan sengaja tidak puasa Ramadan. Wa yadunnuna, dan kaum muslimin, kaum mukminin menganggapnya, Nabi menganggap orang yang tidak puasa Ramadan dengan tanpa alasan itu disebut, masuk, disangka, dianggap az-zandaqah, orang zindik, wal inhilal, dan orang yang sudah bubar agamanya. Jadi orang yang sudah bubar, agamanya sudah batal. Wallahu a'lam bishawab. Yang dapat kita baca tentang puasa Ramadan pada sore hari ini, semoga bisa membantu persiapan kita untuk menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu fikum jami'an. Dan saya kembalikan ke Pak Amri. Saya tutup share screen-nya. Jazakumullah.